Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nisa Aprilia, Firman Rahmatullah, Yudi Alfat Nur Alam, dan Ali Hamzah. Di sini kami akan melakukan presentasi dari laporan perkerasan jalan dari praktek yang sudah kami laksanakan. Di sini saya selaku moderator. Langsung saja kita kepada materi presentasi. Untuk presenter yang pertama, saya persilahkan kepada Bang Ali Hamzah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum perkerasan jalan. Baik, untuk yang pertama, praktikum tentang uji titik lembek aspal. Untuk pendahuluannya, percobaan ini dilakukan karena pelembekan bahan aspal dan tidak terjadi secara langsung dan tiba-tiba pada suhu tertentu. Tetapi bahan gradual seiring penambahan suhu. Oleh sebab itu, setiap prosedur yang dipergunakan diadopsi untuk memenuhi titik lembek aspal dan terhendaknya mengikuti sifat-sifat dasar tersebut. Artinya, penambahan suhu pada percobaan hendaknya berlangsung secara gradual dan dalam jenjang yang halus. Dalam percobaan ini, titik lembek ditunjukkan dengan suhu pada bola dengan berat tertentu mendesak turun suatu lapisan aspal atau ter yang tertahan pada cincin dengan ukuran tertentu sehingga plat tersebut menyentuh plat dasar yang terletak pada titik tertentu sebagai kecepatan pemanasan. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari praktikum uji titik lembek aspal ini dilakukan untuk dapat mengetahui suhu di mana aspal mulai lembek dengan menggunakan alat ring and ball, di mana suhu ini akan menjadi acuan di lapangan atas kemampuan aspal menahan suhu yang terjadi untuk tidak lembek sehingga dapat mengurangi daya lekat. Untuk dasar teorinya, di sini ada pengertian mengenai aspal, di mana aspal adalah material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan pertambahan suhu dan berlaku sebaliknya pada pengukuran suhu. Namun perilaku materi aspal terhadap suhu atau prinsip membentuk suatu spektrum atau beragam tergantung dengan komposisi unsur-unsur penyusunnya. Nah, untuk alat dan bahan pada uji titik lembek aspal ini diperlukan beberapa alat dan bahan. Untuk yang pertama, di sini kami menggunakan termometer, cincin kuningan, bola baja diameter 9,53 mm, berat 3,45 gram sampai 3,55 gram. Dudukan benda uji lengkap dengan pengaruh bola baja dan plat dasar yang mempunyai jarak tertentu. Bejana besar tahan panas mendadak, diameter dalam 8,5 cm dengan tinggi 12 cm berkapasitas 800 ml. Kemudian ada penjepit, stopwatch, alat pengaruh bola, spatula, aspal keras, gliserin, dan air bersih. Nah, adapun untuk cara pengujian, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan benda uji. Untuk pengujian titik lembek ini, untuk persiapan benda ujinya, yang pertama panaskan contoh perlahan-lahan sambil diaduk terus-menerus, sehingga cair merata dan dapat dituang. Kemudian pemanasan dan pengadukan dilakukan perlahan-lahan agar gelembung-gelembung udara tidak masuk. Suhu pemanasan ter tidak melebihi 56 derajat Celcius di atas perkiraan titik lembeknya. Dan untuk aspal tidak melebihi 100 derajat Celcius. Waktu untuk pemanasan tidak boleh lebih dari 30 menit di atas kompor atau hot plate atau tidak lebih dari 2 jam di dalam oven. Namun untuk kita
pengujian titik lembek ini tidak menggunakan open, namun menggunakan kompor atau hot plate. Kemudian panaskan 2 buah cincin sampai mencapai suhu tuang dari letaknya kedua cincin di atas plat kuningan yang telah diberikan lapisan dan campuran tal atau sabun. Kemudian tuangkan contoh ke dalam 2 buah cincin, diamkan pada suhu seukurannya 8 derajat Celcius di bawah titik lembeknya selama minimal 30 menit. Kemudian setelah dingin, ratakan permukaan contoh dalam cincin dengan pisau yang telah dipanaskan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada cara pengujian yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang dan aturlah kedua benda uji di atas dudukannya dan letakkan pengaruh bola di atasnya. Kemudian masukkan saluran perlahan tersebut ke dalam bejana gelas. Isilah bejana dengan air suling baru dengan suhu 5+1 derajat Celcius sehingga tinggi permukaan air berkisar antara 101,6 mm sampai 108 mm. Letakkan termometer yang sesuai untuk pekerjaan ini di antara kedua benda uji, kurang lebih 12,7 mm dari cincin. Periksalah dan aturlah jarak antar permukaan plat dasar benda uji sehingga menjadi 25,4 mm. Letakkan bola bejana yang bersuhu 5 derajat Celcius di atas dan di tengah permukaan masing-masing benda uji yang bersuhu 5 derajat Celcius menggunakan penjepit dengan bantuan pengaruh bola. Kemudian panaskan bejana dengan kecepatan pemanasan 5 derajat Celcius per meter. Kecepatan pemanasan ini tidak boleh diambil dari kecepatan pemanasan rata-rata dari awal dan akhir pekerjaan ini. Untuk 3 menit berikutnya, perbedaan kecepatan pemanasan per menit tidak boleh melebihi 0,5 derajat Celcius. Lanjut. Nah, untuk pelaporan dari uji titik lembek ini dihasilkan tabel sebagai berikut, di mana di tabelnya berisi suhu yang diamati mulai dari 1 sampai 13, kemudian waktu, dan suhu titik lembek. Bisa dilihat untuk dari nomor 1 sampai 13, suhu yang diamatinya adalah 10, 15, 20. Ini kelipatan 5 untuk suhunya. Kemudian untuk waktunya juga sudah jelas ya di tabelnya. Untuk yang suhunya 10, yang pertama itu waktunya 81 detik, sampel yang pertama, sampel yang kedua sama 81 detik, sampai yang nomor 13. Jadi untuk kesimpulan dari uji titik lembek aspal ini, berdasarkan pengujian titik lembek untuk sampel 1 dan 2 terjadi di suhu 64 derajat Celcius dalam waktu 528 detik dan 65 derajat Celcius dalam waktu 544 detik. Ini menurut SNI 06-2434-1991 yang digunakan untuk pengujian titik leleh. Persyaratan pada titik leleh pada aspal PEN 60 adalah 50-58 derajat Celcius. Jadi aspal ini tidak memenuhi standar uji titik lembek. Baik, terima kasih kepada Bang Ali Hamzah yang sudah menyampaikan hasil dari uji titik lembek aspal dari kelompok kita. Selanjutnya dilanjutkan kepada Yudi Alfat Nuralam untuk menjelaskan uji daktilitas aspal. Iya, terima kasih kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Ahmad. Di sini saya akan menerangkan kelompok 4 tentang uji daktilitas aspal.
Sebelum lanjut kepada hasil penelitiannya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tentang pendahuluan uji daktilitas aspal. Yang mana daktilitas aspal adalah nilai keelastisan aspal yang diukur dari jarak terpanjang apabila antara dua cetakan berisi bitumen keras yang ditarik sebelum putus pada suhu 25 derajat Celcius dan dengan kecepatan 50 mm per menit. Sifat reologis daktilitas digunakan untuk mengetahui ketahuan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapis perkerasan. Aspal dengan daktilitas yang rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu yang agak tinggi. Oleh karena itu, aspal perlu memiliki daktilitas yang cukup tinggi. Terus untuk tujuan praktikumnya, mengetahui nilai keelastisasian aspal dengan menentukan jarak terpanjang yang dapat ditarik antara tiga cetakan daktilitas berisi aspal keras pada suhu 25 derajat Celcius dengan kecepatan 5 cm per menit dalam cairan. Terus untuk referensinya yaitu SNI 062432 1991. Dan untuk dasar teorinya ialah daktilitas aspal adalah nilai keelastisitasan aspal yang diukur dari jarak terpanjang apabila antara dua cetakan berisi bitumen keras yang ditarik sebelum putus pada suhu 25 derajat Celcius dan dengan kecepatan 50 mm per menit. Jadi, uji daktilitas aspal ialah pengujian aspal pada bitumen yang ditarik dengan kecepatan 50 mm per menit. Lanjut. Untuk alat dan bahannya. Yang pertama yaitu kompor, wajan, dan sendok. Yang kedua yaitu cetakan daktilitas kuningan. Yang seperti pada gambar sebelah kiri di pojok kanan. Terus waterbed. Untuk waterbednya bisa ditunjukkan oleh moderator. Terus untuk mesin ujinya boleh ditunjukkan juga. Termometer. Dan untuk termometernya, untuk glaseri pada gambar ini, dan untuk talk, dan untuk aspal kerasnya. Mungkin semuanya ada di gambar, tapi ada juga yang tidak ada, sebagian mungkin. Terus selanjutnya, cara pengujiannya ialah yang pertama, lapis semua bagian cetakan daktilitas dan bagian atas plat dasar dengan campuran gliserin dan talk. Kemudian pasang cetakan daktilitas di atas plat. Panaskan contoh aspal hingga cair dan dapat dituang untuk menghindarkan pemanasan setempat. Pemanasan dilakukan sampai suhu kurang lebih 140 derajat Celcius di atas titik lembek. Pada waktu mengisi cetakan, contoh aspal dituang dengan hati-hati dari ujung ke ujung hingga penuh berlebih atau cembung. Dinginkan cetakan pada suhu ruang selama 60 menit. Setelah didinginkan, ratakan dengan pisau panas sehingga cetakan terisi penuh dan rata. Terus rendam benda uji dalam bak perendam pada suhu 25 derajat Celcius selama 85 sampai 95 menit. Kemudian lepaskan benda uji dari plat dasar dan isi cetakan. Pasanglah benda uji pada alat mesin dan tariklah benda uji secara teratur dengan kecepatan 5 mm per menit sampai benda uji putus. Bacalah jarak antara pegangan cetakan pada saat benda uji putus. Selama percobaan berlangsung, benda uji harus selalu terendam sekurang-kurangnya 2,5 cm dari air dengan suhu 25 derajat plus 0,5. Dan untuk pelaporan dari kelompok kami, hasil pengujian daktilitas aspal, untuk contoh yang dipanaskan, mulai 13.30 dan selesai pada jam 14.15.
Terus didiamkan pada suhu ruang mulai dari jam 14.20 sampai ke 14.55. Terus direndam pada suhu 25 derajat Celcius mulai pada jam 15.00 atau jam 3 pas sampai ke 16.30 atau 4:30. Terus pemeriksaan daktilitasnya dimulai dari jam 16.33 sampai jam 17.00. Terus hasil panjang benda ujinya untuk yang sampel yang pertama yaitu daktilitas pada 25 derajat Celcius 5 cm per menit. Panjang pengukuran pada alat yaitu 420 mm. Jadi untuk sampel yang pertama, panjang pengukuran pada alatnya yaitu 420 mm. Terus untuk sampel yang kedua yaitu panjang pada alatnya 685 mm. Jadi untuk rata-ratanya pada alat ujinya yaitu 552,5 mm. Jadi kesimpulan dari kelompok kami untuk uji daktilitas aspal yaitu dari pengujian daktilitas aspal diperoleh rata-rata pada alat ujinya yaitu 552,5 mm atau 55,25 cm. Menurut metode SNI 062432 1991 yang digunakan untuk pengujian daktilitas pada 25 derajat Celcius per 5 cm per menit, persyaratan pada penetrasi adalah minimal 100 cm. Jadi, aspal ini tidak memenuhi standar uji daktilitas. Kesimpulannya, untuk kelompok kami pada uji daktilitasnya yaitu tidak memenuhi standar uji daktilitasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yudi Al-Fathanur Alam yang sudah menyampaikan hasil dari uji daktilitas aspal dari kelompok kami. Selanjutnya untuk uji campuran aspal akan disampaikan oleh Nisa Aprilia. Boleh Nisa Aprilia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji campuran aspal. Sebelum itu, aspal pada perkerasan jalan merupakan bahan pengikat agregat yang mutu dan jumlahnya sangat menentukan keberhasilan suatu campuran beraspal. Salah satu jenis pengujian yang terdapat dalam persyaratan mutu aspal adalah berat jenis. Selain untuk memenuhi persyaratan aspal, berat jenis juga diperlukan pada saat pelaksanaan untuk konversi dari berat ke volume atau sebaliknya. Standar ini dimaksudkan sebagai acuan para penanggung jawab dan teknis laboratorium pengujian aspal dalam menentukan berat jenis aspal serta menyeragamkan cara pengujian untuk pengendalian mutu aspal agar diperoleh hasil penguji yang akurat dan benar. Pengujian berat jenis aspal keras dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, untuk keseragaman pengujian perlu disusun dengan rinci cara uji pengujian berat jenis aspal keras dimulai dari pengambilan contoh uji, kalibrasi piknometer, cara pengujian, perhitungan, pelaporan, dan hal-hal lainnya yang dianggap benar. Selanjutnya, untuk tujuan praktikum ini menentukan kadar aspal optimum hasil rancangan dengan bahan campuran ACBC dengan berdasarkan spesifikasi umum Bina Marga 2010 Revisi 2. Referensi ASTM D1559. Dasar teori pengujian Marshall adalah suatu metode pengujian untuk mengukur stabilitas dan kelelehan plastis campuran beraspal dengan menggunakan alat Marshall. Pada dasarnya, untuk mengetahui kinerja dari campuran aspal yang digunakan pada struktur perkerasan jalan. Lanjut. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada mesin Marshall, yang kedua open pengering, kemudian water bath, keempat timbangan, kemudian penjepit, ada lap bersih, dan untuk bahannya beton aspal hasil perancangan dengan berbagai variasi kadar aspal.
Lanjut. Di sini ada cara pengujiannya. Yang pertama, tahapan pembuatan formula campuran kerja atau FCK. Yang pertama, evaluasi jenis campuran aspal yang digunakan. Yang kedua, melakukan pengujian mutu aspal dan agregat dari tempat penyimpanan atau stokpil. Kemudian melakukan penyiapan peralatan laboratorium. Yang keempat, pembuatan FCR berdasarkan material dan stokpil atau bin dingin, cloud bin, dengan kegiatan meliputi yang kelima, melakukan kalibrasi bukan pintu bin dengan dan menentukan besarnya beban sesuai dengan proporsi yang telah diperoleh. Yang keenam, melakukan pengambilan contoh agregat dari masing-masing bin panas dan selanjutnya melakukan pengujian gradasi agregat. Kemudian yang terakhir, pembuatan FCR berdasarkan material dan bin panas atau hot bin. Lanjut. Ada pengujian bahan olahan. Yang dimaksud bahan olahan adalah campuran dari agregat dan aspal yang masing-masing dipanaskan pada temperatur tertentu, baik berbentuk briket ataupun tidak. Yang pertama, melakukan percobaan pemadatan dari lapangan dan membandingkannya dengan kepadatan laboratorium serta mengevaluasinya. Yang kedua, jika semua tahapan telah dilaksanakan dan telah memenuhi semua persyaratan, maka formula akhir tersebut disebut formula campuran kerja atau FCK. Jika ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka langkah tersebut harus diulang. Lanjut. Di sini ada hasilnya. Ada hasil alat uji Marshall. Yang pertama, sampel 1, kekuatan stabilitasnya itu 126, kelelehannya 1,5, sampel 2 133, kelelehannya 2, dan sampel 3 kekuatan stabilitasnya ada 158, kelelehannya 2,5. Untuk rata-ratanya kekuatan stabilitas sebesar 139 dan kelelehannya sebesar 2. Untuk perhitungan kalibrasi, sampel 1 kekuatan stabilitasnya 3856,86, kelelehannya 1,5. Untuk sampel 2 4071,13, kelelehannya 2. Untuk sampel 3 kekuatan stabilitasnya 4836,38, kelelehannya 2,5, dan diambil rata-ratanya kekuatan stabilitasnya sebesar 4254,79 dan kelelehannya sebesar 2. Kemudian ada spesifikasi uji Marshall. Di sini ada persentase aspal terhadap campuran, kemudian stabilitas, dan kelelehan 0,01 mm. Didapatkan nilai minimal 3,856,860 dan maksimalnya 4,836,380. Lanjut. Di sini ada grafik stabilitasnya dan grafik kelelehan dapat dilihat di kemudian kesimpulannya pada grafik stabilitas memperlihatkan grafik yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa aspal beton menjadi lebih keras sehingga membuat kekuatan atau stabilitas menjadi kuat dengan spesifikasi nilai stabilitas sebesar 800 dan hasil nilai minimum sebesar 3856,860 dan nilai maksimumnya 4836,380. Maka hasil stabilitas memenuhi standar. Pada grafik kelelehan plow memperlihatkan grafik yang semakin meningkat berdasarkan spesifikasi nilai plow yang memenuhi persyaratan, yaitu sebesar 3. Dari hasil percobaan, maka persentase aspal memenuhi standar spesifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nis Aprilia yang sudah menyampaikan hasil dari uji campuran aspal yang kelompok kita lakukan. Kesimpulan dari ketiga pengujian aspal tersebut, untuk pengujian yang pertama, uji titik lembek tidak memenuhi standar uji titik lembek. Untuk yang kedua, untuk daktilitas juga tidak memenuhi standar uji daktilitas. Untuk yang ketiga, itu sudah memenuhi standar. Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan hasil
jalan yang lebih bagus, maka lebih baik aspal yang kita gunakan tidak menggunakan aspal yang sekarang kita gunakan di pengujian, karena untuk duktilitas dan titik lembeknya tidak memenuhi standar. Cukup sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.